Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Perkenalkanlah, saya Sarifatul Ulfa, NIM 26 dari Psikologi 5A, Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo, Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan meng-share beberapa materi yaitu tentang pengertian, klasifikasi, deteksi, dan diagnosis anak remaja berkebutuhan khusus fiskal kuliah, yaitu pada mata pelajaran Psikologi Perkembangan ARBK dengan dosen pengampu Ibu Siti Hikmah SPD MPD. Pada materi diskalkulia ini, yang akan saya bahas adalah yang pertama tentang pengertian diskalkulia, yang kedua klasifikasi diskalkulia, yang ketiga deteksi diskalkulia, dan yang keempat diagnosis diskalkulia. Oke, pada pengertian diskalkulia. Menurut Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorder, bahwa gangguan matematik atau yang biasa disebut diskalkulia adalah salah satu gangguan belajar. Sedangkan menurut Haris dan Munawir yang mengemukakan bahwa anak diskalkulia adalah ketidakmampuan berhitung yang disebabkan oleh gangguan pada sistem syaraf pusat. Biasanya gangguan ini ditandai dengan adanya lemah pada kemampuan persepsi sosial, lemah dalam konsep arah dan waktu, dan juga gangguan pada memori. Begitu juga dijelaskan oleh Suharmini yang juga berpendapat bahwa diskalkulia merupakan ketidakmampuan berhitung yang disebabkan gangguan pada sistem syaraf pusat. Pada ketidakmampuan berhitung tersebut, yaitu kesulitan dalam yang pertama membedakan bentuk geometrik, yang kedua membedakan simbol seperti plus, minus, sama dengan, dan perkalian, dan sebagainya. Kemudian kesulitan dalam mengetahui konsep angka, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Yang kedua yaitu tentang klasifikasi diskalkulia. Menurut Moon, diskalkulia itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Di sini jumlahnya terdapat 9. Yang pertama yaitu diskalkulia kuantitatif. Pada diskalkulia kuantitatif, pada anak biasanya terdapat kesulitan keterampilan menghitung dan mengkalkulasi. Kemudian yang kedua, ada diskalkulia kualitatif, yaitu anak biasanya merasakan kesulitan menguasai keterampilan yang diperlukan untuk suatu operasi yang melibatkan penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan akar kuadrat. Oke, yang ketiga, diskalkulia intermediate. Nah, pada diskalkulia ini, siswa terdapat ketidakmampuan untuk mengoperasikan simbol atau bilangan, apalagi seperti simbol kuadrat dan juga seperti huruf alfa dan sebagainya. Kemudian lanjut yang keempat, yaitu diskalkulia verbal. Pada diskalkulia ini, siswa dapat membaca dan menulis bilangan, tetapi tidak dapat paham tentang makna dari bilangan tersebut. Apabila mengingat nama bilangan juga sangat kesulitan. Kemudian lanjut yang kelima, ada diskalkulia pragnostik. Pada diskalkulia ini, siswa mendapatkan kesulitan dalam memanipulasi hal-hal yang matematis. Misalnya nih, membandingkan bilangan untuk melihat mana yang lebih kecil atau mana yang lebih besar. Dan biasanya mengalami kesulitan bekerja dalam kuantitas juga, volume atau persamaan yang sebenarnya secara praktis. Oke, lanjut yang keenam, ada diskalkulia leksikal. Biasanya siswa dapat membaca digit tunggal tetapi tidak bisa mengingat tempat mereka dalam jumlah yang lebih besar. Yang ketujuh, adanya diskalkulia grafis, yaitu kesulitan siswa dalam menulis simbol dan bilangan matematika. Yang keenam,
ada diskalkulia indiagnostik, yang merupakan ketidakmampuan untuk mengingat ide atau konsep matematika setelah mempelajarinya. Kemudian yang terakhir, ada diskalkulia operasional, yaitu siswa biasanya mengalami kesulitan dalam melakukan operasi dan perhitungan aritmatika. Dan biasanya juga memiliki masalah untuk melakukan perhitungan yang membutuhkan manipulasi angka dan simbol matematika. Sedangkan menurut Saadati, pada jurnalnya yang mengemukakan pada gangguan belajar matematika dalam diskalkulia dapat dikelompokkan menjadi 4 keterampilan, yaitu diantaranya yang pertama keterampilan linguistik. Pada keterampilan ini berhubungan dengan pemahaman istilah matematika dan berhubungan dengan masalah tertulis, seperti mengubah simbol matematika. Pada keterampilan ini biasanya ditandai seperti siswa tidak bisa memahami contoh soal cerita. Contoh, ibu pergi ke pasar, membeli 5 buah apel. Setelah sampai di rumah, kemudian diberikan kepada 2 anaknya. Masing-masing anak mendapatkan 1 buah apel. Berapa sisa apel yang dimiliki oleh ibu sekarang? Nah, pada contoh soal cerita tersebut, siswa tidak dapat mengkalkulasikannya. Kemudian yang kedua, adanya keterampilan perseptual, yaitu siswa tidak dapat mengenali dan mengerti simbol matematika, serta tidak dapat mengurutkan kelompok angka. Kemudian lanjut yang ketiga, keterampilan urutan dan operasi dasar. Biasanya mencakup penambahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian dasar atau operasi dasar. Kemudian yang keempat, adanya keterampilan atensional. Pada keterampilan ini, siswa tidak dapat menyalin angka-angka dengan benar dan mengamati simbol-simbol operasi dengan benar. Oke, lanjut pada poin yang ketiga, yaitu tentang deteksi diskalkulia. Menurut Saadati, pada jurnalnya juga mengemukakan bahwa deteksi diskalkulian dapat dikenali melalui adanya beberapa karakteristik, yang diantaranya adalah yang pertama, adanya gangguan pemahaman pola hubungan ruangan. Nah, pada gangguan ini terdapat 2 kondisi, yaitu intrinsik, yaitu ketidakmampuan pada otak, kemudian yang kedua ekstrinsik, yaitu ruang lingkup sosial yang tidak mendukung adanya komunikasi. Kemudian karakteristik yang kedua adanya abnormalitas persepsi visual. Pada anak diskalkulia sering mengalami ketidakmampuan melihat macam-macam objek dalam suatu kelompok dan hubungan di antaranya. Kemudian yang ketiga adanya asosiasi visual motorik. Nah, pada anak diskalkulia tidak mampu menghitung beberapa benda yang berurutan. Oke, lanjut pada poin yang ketiga, yaitu tentang deteksi diskalkulia. Menurut Saadati, pada jurnalnya juga mengemukakan bahwa deteksi diskalkulia dapat dikenali melalui adanya beberapa karakteristik, yang diantaranya adalah yang pertama, adanya gangguan pemahaman pola hubungan ruangan. Nah, pada gangguan ini terdapat 2 kondisi, yaitu intrinsik, yaitu ketidakmampuan pada otak, kemudian yang kedua ekstrinsik, yaitu ruang lingkup sosial yang tidak mendukung adanya komunikasi. Kemudian karakteristik yang kedua adanya abnormalitas persepsi visual. Pada anak diskalkulia sering mengalami ketidakmampuan melihat macam-macam objek dalam suatu kelompok dan hubungan di antaranya. Kemudian yang ketiga adanya asosiasi visual motorik. Nah, pada anak diskalkulia tidak mampu menghitung beberapa benda yang berurutan. Kemudian yang keempat, ada perseverasi, yaitu pada anak biasanya perhatian, fokusannya tidak terganggu. Mohon maaf, kefokusannya menjadi terganggu, seperti beralih yang ke lain. Pada awal mereka bisa fokus mempelajari sesuatu, tapi seiring berjalannya waktu, kefokusan mereka terganggu dan beralih kepada hal yang lain. Kemudian yang kelima, adanya ketidakmampuan memahami simbol, seperti plus, minus, dan juga sebagainya. Kemudian yang keenam, adanya gangguan penghayatan tubuh. Nah,
pada anak diskalkulia biasanya dapat dideteksi ketika mereka disuruh menggambarkan manusia, namun hanya mampu menggambarkan beberapa bagian saja, dan juga biasanya salah dalam menempatkan, misal tangan di kepala, mata di kaki, dan juga sebagainya. Oke, lanjut. Yang ketujuh ada kesulitan memahami bahasa dan membaca. Pada kesulitan ini, seperti halnya tadi, yaitu siswa tidak bisa mengkalkulasi seperti contoh soal pada cerita. Kemudian yang terakhir ada performa IQ, itu lebih rendah dari verbal IQ. Oke, lanjut. Sedangkan menurut Mubair pada jurnalnya tahun 2015, deteksi diskalkulia yang muncul pada anak terdapat 3 bagian. Yang pertama, tidak memahami nilai tempat. Yang kedua, penggunaan proses yang keliru. Nah, pada penggunaan proses yang keliru ini ditandai seperti mereka biasanya seringkali menukarkan simbol-simbol, jumlah satuan, dan puluhan juga ditulis tanpa memperhatikan nilai tempat. Kemudian yang ketiga, tulisannya biasanya tidak rapi. Oke, lanjut. Kemudian poin yang keempat yaitu tentang diagnosis diskalkulia. Pada umumnya, 5% dan 8% dari usia anak sekolah mengalami gangguan belajar diskalkulia. Siswa dengan gangguan lemah memori dan defisit kognitif mengalami mengganggu dalam mempelajari konsep atau prosedur matematika pada jurnal Gary. Sedangkan pada jurnal Ismail yang mengemukakan tentang diagnosis diskalkulia yaitu dapat digolongkan dalam faktor internal maupun eksternal. Faktor internalnya terdapat kemampuan pengetahuan, motivasi, atensi, sikap, kebiasaan belajar, dan juga kondisi fisik. Sedangkan faktor eksternalnya terdapat lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan juga lingkungan masyarakat. Kemudian menurut Azhari juga mengatakan dalam penanganan permasalahan diagnosa diskalkulia di sekolah, guru harus memiliki kemampuan khusus dalam menangani kasus siswa dengan diagnosa diskalkulia. Sedangkan menurut diagnosa pedoman penggolongan gangguan jiwa 4 yang pada bukunya terdapat F81 nomor 2, yaitu tentang gangguan berhitung khas pedoman diagnostik. Yang pertama, pada gangguan ini meliputi daya yang khas dalam kemampuan berhitung yang tidak dapat diterangkan berdasarkan adanya retardasi mental umum atau tingkat pendidikan di sekolah yang tidak adekuat. Kekurangannya ialah penguasaan pada kemampuan dasar berhitung seperti tambah, kurang, kali, bagi, atau bukan kemampuan matematika yang lebih abstrak dalam aljabar, trigonometri, geometri, atau kalkulus. Kemudian yang kedua, kemampuan berhitung pada anak harus secara bermakna lebih rendah daripada tingkat yang seharusnya dicapai berdasarkan usianya. Intelijensia umum, tingkat sekolahnya, dan yang terbaik dinilai dengan cara pemeriksaan untuk kemampuan berhitung yang baku. Kemudian yang ketiga, keterampilan membaca dan mengeja harus dalam batas normal, sesuai dengan umur mental pada anak berkebutuhan khusus. Kemudian, kesulitan dalam berhitung itu biasanya bukan disebabkan pengajaran yang tidak adekuat, atau efek langsung dari ketajaman penglihatan, pendengaran, atau fungsi neurologis, dan tidak didapatkan sebagai akibat dari gangguan neurologis, gangguan jiwa, atau gangguan lainnya. Oke teman-teman, sekian tentang penjabaran materi anak berkebutuhan khusus diskalkulia. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.